Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang paling mulia yang kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang Allah telah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmatnya kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, pada poin yang ketiga, kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika talabur rezeki, ketika kita mencari rezeki, apapun aktivitas kita, apakah sebagai pedagang ataupun yang lainnya, ketika kita masuk pasar, masuk mal, kita diperintahkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang terkait dengan karunia atau rezeki dari bisnis kita, dari maisha kita, atau juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempat yang itu diperkirakan akan membawakan mudarat bagi kehidupan kita. Pada poin yang keempat sekarang adalah at-targhibu fil ittisati fi talabi rizqi wal ismali fihi wa ma jaa fi tamil khirsi wa hubbil mali. Pada bab ini, jemaah sekalian, Syekh Al-Mundhiri memberikan judul yang dari judul ini saja, dari topik ini aja bisa kita mengambil makna at-targhib fil iktisadi fi talabi rezeki. Jadi anjuran bagi kita sebagai seorang muslim untuk sederhana. Walaupun iktisad ini kalau terkait dengan al-iktisadiyah itu berarti ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang bagaimana manajemen ekonomi, manajemen terkait dengan perdagangan kita atau bisnis kita. Tapi yang dimaksudkan oleh mu'alif adalah anjuran agar kita bersikap sederhana di dalam kita talabi rezeki, di dalam kita mencari ilmu. Wal ismal, dan juga tidak menjadi orang yang rakus betul itu ya. Wa ma ja'a fi dzamil khirsi wa hubbil mal. Maka juga ada celaan bagi orang-orang yang sangat rakus terhadap dunia, terhadap cintanya kepada harta, kemudian dia melupakan hakikat dari sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana seseorang muslim harus mencari rezeki itu dengan cara yang benar dan dengan cara yang halal. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita tahu di dalam surat Hud ayat 6 Allah di sana menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada binatang yang melata ini atau sesuatu pun yang bergerak ya di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya sudah ditentukan. Artinya Allah mengatur kehidupan alam semesta ini, makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian menetapkan bagaimana sebenarnya rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka binatang saja itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki.
Apalagi kita manusia, ya, kita yang sebagai manusia, kita yang sudah berusaha, kita juga diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada 3 prinsip yang harus kita pahami sebagai seorang mukmin, bahwa hidup kita punya tujuan yang hakiki. Yang di awal pada bab ini saya sampaikan, seorang mukmin punya tujuan yang hakiki di dalam hidupnya, terkait dengan kehidupan di dunia maupun di dalam mencari rezekinya. Apa? Kehidupan di akhirat. Karena adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya. Maka jangan sampai nanti ketika kita mencari rezeki, kita berbisnis, kemudian justru akan menggelincirkan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat, padahal itu adalah kehidupan yang hakiki. Yang kedua, prinsip yang harus kita bangun, bahwasanya seorang mukmin sekali lagi, Allah membagi rezeki itu sesuai dengan kehendaknya. Maka seorang mukmin ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, ada yang ditakdirkan mungkin menjadi orang miskin. Karena ada konsep dalam sistem Islam, ada zakat, ada sedekah, ada infak, itu adalah korelasi keseimbangan di dalam hidup. Maka kita jangan berharap kemudian orang mukmin semuanya menjadi kaya, ya, jadi konglomerat semua, enggak. Kita lihat para sahabat ridwanullah ajmain. Ya, bagaimana kondisi sahabat Umar bin Khattab? Kalau dibanding dengan sahabat Utsman bin Affan, itu agak berbeda. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau adalah sahabat yang punya kekayaan. Tapi bagaimana kita bandingkan dengan sahabat Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari? Artinya apa? Di kalangan para sahabat, menikmati kehidupan di atas iman itu mereka lebih penting. Mereka akan lebih utamakan. Tetapi Allah memang membagi rezeki itu kepada hamba-hambanya, termasuk ketika Allah membedakan dalam hal soal rezeki ini antara sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa keistimewaan yang masing-masing memiliki kelebihan di antara yang lain. Oleh karena itu, di dalam hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang itu diriwayatkan oleh Muslim, kita yang ketiga menyadari bahwa hidup ini bukanlah kita yang mengatur. Jadi hidup ini bukanlah kita yang mengatur, kita itu menjalani dari ritme yang di situ kita berusaha, kita berikhtiar. Ya, kita berikhtiar, kita punya himmah, punya cita-cita. Boleh orang punya cita-cita menjadi orang kaya, boleh, bukan dilarang. Tetapi cita-cita itu semuanya adalah suatu tafaul agar kita berusaha mendapatkan rezeki ini dengan sebaik-baiknya. Kita ingat dalam proses penciptaan manusia itu sangat detail. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana manusia diciptakan di perut ibunya, kemudian dengan tahapan-tahapan, setelah roh ditiupkan, sumayur salul malaku fa yunfaku fihi ruh. Setelah roh ditiupkan pada usia 120 hari, apa yang diperintahkan oleh Allah? Fayu'maru bi arba'in kalimatin. Allah menetapkan, Allah merintahkan dengan 4 kalimat untuk dicatat. Apa yang pertama? Rizkihi, rizkinya. Jadi ini catatan yang diberikan Allah ketika Allah meniupkan roh manusia ini pada rahim ibunya. Pada saat itu ada 4 catatan yang sudah dicatat. Walaupun ini kita nggak tahu, ya, catatan ini nggak ditunjukkan sama kita. Tapi ini catatan yang oleh para ulama disebutkan dalam Lauhul Mahfuz. Apa? Rizkinya. Dan dulu sudah kita bahas, rezeki ini bukan hanya sekedar bentuk harta. Kita nanti akan salah ketika hanya memaknai rezeki itu dalam bentuk harta. Anak itu juga bagian dari rezeki. Ketenangan kita, ketenangan jiwa itu bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya. Wa ajalihi,
Yang kedua adalah ketetapan ajalnya. Ya. Banyak ayat-ayat yang sudah dibahas baik dalam kitab Ahkamul Janaiz atau dalam kitab Tadhkirah, bahwasanya kematian itu akan datang kepada siapapun pada kondisi apapun dia, dimanapun dia. Jadi kematian itu akan mendatangin semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dia, dimanapun dia, ya, apakah dia sudah tua atau masih bayi atau bahkan berumur di dalam rahim ibunya mau lahir kemudian diwafatkan oleh Allah, itu ketentuannya sudah ada. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika orang menyadari bahwa rezeki ini ada garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bab tadi jangan sampai kita nanti rakus mencari kehidupan ini tapi lupa bahwa hakikat rezeki itu ada batasnya yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing hambanya. Nah, umur itu adalah kita nggak tahu. Maka nanti di beberapa hadis yang akan kita bahas, ada orang yang orientasinya duniawi, kerja keras bentul, banting tulang, ya. Orang Jawa mungkin menyebutkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi kalau di Al-Irsyad ini nggak ada ya, kaki tetap jadi kaki. Ya. Artinya apa? Nggak ada waktu yang betul-betul digunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ajalnya dekat. Ya. Nanti kita akan baca hadis-hadis yang sangat dahsyat itu. Jadi ajal ini nggak akan bisa kita menundanya. Kalau datang, ya udah itu takdirnya kita. Maka yang perlu adalah mempersiapkan diri bagaimana ketika menyebut ajal itu. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, amalnya. Jemaah sekalian, dulu sudah kita sampaikan bahwa manusia ini punya ritme kehidupan dalam menata keimanan itu cukup panjang ya. Kalau kita yang kebetulan diberi umur oleh Allah sampai sekarang mungkin di atas 50, berarti rentetan amaliyah kita itu sudah cukup panjang. Kalau kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi misalkan menyampaikan akmaru ummati baina sitin wa sab'in, berarti apa? Ada tambahan ketika kita sudah di usia yang memang pada limitnya, maka seharusnya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasanya Bang Yusuf mencari husnul khotimah. Ya. Karena makin tua bukan kita makin kuat. Makin tua bukan berarti kita makin banyak yang kita butuhkan. Tapi justru Allah akan mengurangi dari nilai-nilai kesehatan kita. Nah, ini semua jemaah sekalian. Kemudian amal itu akan berjalan sesuai dengan ritme kita. Makanya bagaimana kita menjaga istiqomah di dalam amal ibadah kita, ya, sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang betul-betul beriman. Kemudian yang keempat adalah wasaqiyun aw sa'idun, ya, ada kalanya orang itu akan bahagia, ada kalanya orang itu juga akan celaka, hina ya. Kita ingat di dalam beberapa hadis itu ada Rasul sangat mewanti-wanti kita. Ada yang orang itu diberi umur ya, sampai mendekati ajalnya ya, tinggal sejengkal saja dia wafat. Kemudian dia aslinya orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang beramal soleh, kemudian ternyata di akhir kehidupannya dia menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ada juga orang yang sebaliknya dalam kehidupannya bermaksiat kepada Allah, tapi kemudian di akhir kehidupannya dia sadar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu semuanya adalah bagian dari ritme kehidupan yang harus kita pertahankan. Karena nggak ada jaminan bagi kita untuk bisa mempertahankan nilai keimanan ini kecuali kita dengan istiqomah di atas keimanan itu. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mencari, kita sudah berusaha, sudah berikhtiar ya, mencari rezeki
ternyata Allah tidak menakdirkan kita menjadi orang yang kaya raya. Mungkin Allah hanya menakdirkan kita cukup, ya, cukup untuk mendapatkan kehidupan itu untuk keluarga kita. Maka itu yang kita harus syukuri. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang sekarang akan kita bahas dalam bab ini. Kita tahu bahwasanya tidak ada yang bisa memprediksi, ya, tidak ada orang yang bisa memprediksi ajal manusia, kapan dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kondisinya, sedang apa dia. Maka ini semua adalah menjadi gambaran yang kita harus jaga betul-betul. Ada beberapa hadis yang kita bahas, mungkin insyaallah bisa selesai, ya, dalam satu pertemuan ini, agar kita menyadari bahwasanya kehidupan yang ditentukan oleh Allah adalah sebuah perjalanan yang harus kita lalui dengan tetap berpijak pada kebenaran, berpijak pada koridor-koridor yang Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala asamtul hasanu wa ta'adatu wal iktisatu juz'un min arba'atin wa isrina juz'an minan nubuwah wa fi riwayatin Malik khamsin wa isrin juz'an minan nubuwah. Rasul SAW menyampaikan as-samtu hasanun, jadi perangai yang baik, perilaku yang baik, ya, wa ta'adah, juga sikap yang tenang, tidak istiqjal, tidak tergesa-gesa, juz'un min arba'atin wa isrina juz'an minan nubuwah. Itu adalah bagian dari perilaku, bagian dari perangai, atau dari 24 bagian dari risalah kenabian, atau perilaku para nabi, akhlaknya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perbedaan dengan lafadz yang khamsin wa isrin, 25 atau 24 dalam bahasa hadis itu sering terjadi. Jadi manusia ini, atau ada perilaku-perilaku yang memang perilaku kita itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para nabi-nabi terdahulu. Nah, oleh karena itu diantaranya adalah sikap kita tidak istiqjal, sikap kita memiliki karakter yang baik. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok figur yang bisa dijadikan rujukan, panutan karena kemuliaan dan kesempurnaannya. Karena tidak ada makhluk yang paling sempurna dalam kaitan dengan perilaku ini kecuali kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bagaimana menjaga perilaku itu dengan baik? Kemudian hadis yang kedua, masih dari sahabat Jabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tastabti'u rizqa fa innahu lam yakun abdun liyamuta hatta yablughu akhiru rizqi. Jadi la tastabti'u rizqa,
janganlah kalian itu menganggap datangnya rezeki itu terlambat. Jadi jangan sampai kita ini merasa sudah ikhtiar, merasa sudah bertawakal, merasa sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kemudian ketika rezeki yang kita inginkan itu tidak datang atau belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu enggak mencintai kita, seakan Allah itu memending kita dari rezeki itu. Kenapa? Fa inna lau lam yakun abdun liyamuta hatta yablu akhiru rizkin wa walau. Karena sesungguhnya seorang hamba itu tidak akan mati. Seorang itu tidak akan mati hatta yablughu akhiru rizki, sampai Allah menyempurnakan apa? Rezeki yang dia peroleh di akhir rezekinya itu menjadi miliknya. Artinya gini ya mas sekalian, kita berusaha tetap berikhtiar. Ya. Kadang-kadang Allah memberikan secara langsung, yang dulu dalam bab doa sudah kita sampaikan, doa kita itu kadang-kadang diijabahi secara langsung dengan apa yang kita inginkan di dunia ini. Ada pula yang Allah ganti dengan yang lebih baik. Ada juga yang dipending oleh Allah untuk kemuliaan di akhirat. Nah, bagi seseorang itu nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupannya. Nah, ketika akhir kehidupan itulah berarti itu adalah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya Rasul, fa asmilu fi talabi rizki. Hendaklah kalian itu berhati-hati, hendaklah kalian itu sederhana atau tidak terlalu emosional untuk mencari rezeki dengan secara rakus. Ya. Ahdul halal wa tarkul haram. Kemudian larangannya adalah atau perintahnya yang ketiga adalah tinggal cari yang halal dan tinggalkan yang haram. Kerakusan ya mas sekalian, kalau orang sudah orientasi hubud dunia, apalagi menjadi orang yang hirsud dunia, hirsul mal, ya, orientasinya pakai orientasi harta, itu biasanya memikirkan mana yang halal, mana yang haram itu tidak menjadi masalah. Yang penting apa yang dia perlukan itu dia dapat. Nah, ini tidak boleh bagi seorang muslim seperti itu. Silakan kita mencari rezeki, ya, afdal kita, dan rezeki itu akan disempurnakan oleh Allah sampai akhir kehidupan kita. Sampai akhir kehidupan kita. Kalau ternyata antara orientasi kita mencari rezeki itu dengan usia kita itu ternyata tidak klop, kita punya target misalkan. Biasa ahli ekonomi itu membuat target, dalam usia 30 tahun saya harus sukses. Usia 40 tahun saya harus sukses. Oke lah, target-target itu dibuat sesuai dengan mekanisme. Sesuai dengan mekanisme bagaimana seorang berbisnis. Ahli-ahli ekonomi ngerti. Kita punya target ya. Nah, tetapi target itu tidak semuanya bisa dilaksanakan dengan mutlak. Kadang-kadang tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Makanya dalam hal mencari rezeki, kita tidak bisa memastikan. Contohnya gini, beda nanti ada sedikit kita bedakan. Kita berbisnis satu hari, ya, kita berbisnis di toko kita, mentargetkan pokoknya saya satu hari harus masuk kas uang 50 juta misalkan dengan transaksi itu. Nah, ternyata ada mungkin satu hari bisa terpenuhi, 2 hari tidak, 3 hari tidak. Maka apakah usaha kita itu kemudian dianggap gagal?
Nah, dalam strata kita, orang-orang yang beriman itu tetap kita hitung. Kita hitung apa? Nilai kita beribadah, nilai kita berusaha, karena itu akan tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keuntungan, nilai dalam bentuk mal itu adalah bagian rezeki yang Allah juga ngatur. Tidak semuanya. Maka dari itu sekaligus ini menjadi kesederhanaan kita ketika kita berbisnis. Mulai pagi hari kerja, kemudian sampai sore, apa yang kita peroleh ternyata tidak sesuai dengan kita inginkan, ya kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sudah gaji tetap 1 hari, ya, kan ada orang yang sudah diberi gaji tetap 1 hari pokoknya sekian. Tukang itu 1 hari sekian, ya, kuli sekian, sopir itu sehari sekian. Nah, itu bisa dihitung. Nah, ketika orang sudah bisa menghitung dari nominal yang sudah pasti, maka dia harus menghitung dari sisi nilai ruhaniyah. Ini yang kadang-kadang kita lengah. Artinya gini loh jamaah sekalian. Kita ngitungnya kan gini. Saya 1 hari misalkan, ada orang mengatakan saya 1 hari pasti akan mendapatkan, karena saya dihitung kerja apakah 8 jam, 12 jam, ya, kerja saya 1 hari adalah 500.000. Maka ketika saya 5 hari, 6 hari, tinggal ngitung, tinggal ngalikan. Kehitungan nominal itu nampak ya. Pak Sulkan bisa ngitung, kalau 1 hari 500 berarti 1 bulan real. Nah, lalu yang kita hitung apa? Nilai ruhaninya. Maksudnya nilai gini, kita udah punya ketetapan kerja kita itu adalah dinilai 500.000 sehari. Ada enggak yang rugi dari nilai sisi iman? Kita sebagai seorang mukmin tetap mikirkan itu. Orang dibayar 500.000 sehari, tapi sholatnya hilang. Pilih mana, Pak? Kalau kita orang beriman loh ya ini. Kalau orang kafir nggak usah diurus lah. Kalau kita orang beriman, kita digaji 500.000 sehari, tapi kita nggak bisa sholat, baca Al-Quran nggak bisa. Nilai 500 itu imbang nggak dengan nilai iman? Maka ketika sesuatu yang nominal sudah pasti, kita harus mencari sisi mana ketika sesuatu itu yang pasti bisa dikombinasi dengan sesuatu yang mulia dari sisi keimanan kita. Dan itu banyak, Pak. Banyak sekali. Ternyata dia mendapatkan harta itu justru tidak mendapatkan ketenangan, kegersangan. Padahal kita mendapatkan rezeki itu adalah kita untuk bisa tenang. Banyak kasus-kasus yang akhirnya kita harus sampaikan itu. Ya. Itu dari sisi nilai iman. Belum lagi dari sisi nilai terlantarnya keluarganya, anaknya. Ini berat, Pak. Kalau kita sebagai seorang yang beriman, strata itu harus kita tata. Sehingga kerakusan, ketamakan kepada dunia itu tidak terjadi. Nah, berikutnya kita harus sadar ada nilai yang sangat berbeda di antara orang mukmin dengan orang-orang kafir dalam sisi kaidah, dalam sisi batasan. Kita harus berusaha bagaimana mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Kadang-kadang dunia bisnis ini tidak melihat mana yang halal, mana yang haram. Yang penting dia untung. Ya. Yang penting dia untung. Ada seseorang yang berbisnis, ya, mungkin hasilnya banyak, tapi dengan cara yang sifatnya ribawi, dengan cara yang sebenarnya itu penipuan, hurur dalam bisnisnya.
Itu meskipun punya harta yang banyak, Pak, kegersangan jiwa tetap ada, nggak akan dia bisa tenang. Hidupnya juga nggak akan pernah barokah, karena nilai kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya harta kita, karena harta itu adalah sarana bagi kita. Maka antara yang halal dan yang haram itu tetap menjadi benteng bagi kita sebagai filter di dalam kita mencari rezeki. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan ini disahihkan juga oleh Imam Al-Hakim, hampir sama ya, hanya lafaz-lafaznya yang berbeda. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa asmilu fi talabi rizqi fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, atau takutlah kalian kepada Allah, dan kemudian hendaklah sederhana di dalam mencari rezeki, kemudian menjaga prinsip-prinsip mana yang halal, mana yang haram. Fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena sesungguhnya manusia itu ya, jiwa itu tidak akan mati sebelum Allah memenuhi dari ketetapan rezekinya. Maka fattaqullah wa asmilu fi talabi khudu ma halla wa da'u ma hurim. Ya, cari yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud, ini agak panjang ya. Tetapi menjadi peringatan bagi kita. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min amalin yuqarribu minal jannah illa qad amartukum bih. Wala min amalin yuqarribu ilan nar illa waqad nahaitukum anhu. Wala yastamti anna ahadukum min rizqah. Fa inna Jibrila al-kafiru anna ahadukum minkum la yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Fattaqullaha ayyuhan nas wa asmilu fi talabi. Wa in istamta'a ahadukum minkum rizqahu fala yatlubu bi ma'siyatillah fa innallaha la yanalu fatlu bi ma'siyatih. Nah, di sini secara sanad adalah sahih li ghairi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwasanya laisa min amalin yuqarribu minal jannah illa qad amartukum bih. Jadi tidak ada suatu amal yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga melainkan aku telah memerintahkannya kepada kalian. Artinya sarana apa yang diberikan oleh Allah agar manusia masuk surga itu sudah disampaikan. Ya, wala min amalin yuqarribu ilan nar illa waqad nahaitukum anhu. Begitu pula perkara-perkara amalia-amalia yang bisa mendekatkan seseorang kepada neraka itu juga sudah disampaikan waqad nahaitukum anhu, dan aku telah melarang pada kalian untuk mengerjakannya. Jadi tidak ada nanti kita menyalahkan Rasul, tidak ada menyalahkan Islam, tidak bisa menyalahkan orang lain karena kita melakukan sesuatu itu yang kemudian Allah menjerumuskan kita ke dalam surga. Jadi gini, nah orang ingin masuk surga, Allah sudah menentukan jalannya, Rasul sudah memberikan rambu-rambunya. Kalau ingin masuk surga, ini yang harus dijalani. Kalau ingin masuk neraka, ini juga sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintahkan yang jalan menuju surga jangan dikerjakan, karena itu memang yang dilarang. Dalam aspek kita mencari rezeki juga itu yang harus kita jaga. Mana yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah, itu yang kita harus lalui. Mana yang itu akan membawa bencana yang menjerumuskan ke dalam neraka, itu yang harus dihindari itu. Makanya janganlah mencari rezeki, janganlah mencari kehidupan ternyata dalam kehidupan itu dicari dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nominalnya oke, ya, nominalnya oke, tapi di hadapan Allah justru itu akan menjadi bencana.
dalam kehidupan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nas innal ghaniya laisa an kasratil ard walakin ghina nafs. Wahai manusia, innal ghina laisa an kasratil ard. Sesungguhnya orang yang kaya. Jadi kalau menurut hadis ini, sesungguhnya orang yang kaya itu bukanlah an kasratil ard atau an kasratil mal. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya menurut pandangan hadis ini. Walakin ghina nafs. Tetapi yang dimaksud kaya itu adalah orang yang bisa memiliki kaya hati, kaya jiwa. Itulah. Kaya jiwa. Ada orang kaya tapi nggak merasa kaya, malah dia merasa miskin. Berarti apa? Ketika diberi karunia Allah kaya, dia tetap merasa kurang. Ada orang yang sudah diberi oleh Allah, mungkin secara hitungan nggak kaya, tapi dia dengan hitungan itu, nilai nominal itu merasa cukup, maka akan menjadi ketenangan bagi jiwanya. Nah, oleh karena itu, wa innallaha yu'ti 'abdahu ma katabahu min rizqi fa asmilu fi talabi khutu ma halla wa ta'uma hurima. Maka prinsipnya hendaklah kita tetap berusaha mencari rezeki ya, dengan sedana, dengan enjoy, dengan tetap tenang, tidak terlalu rakus di dalam mencari rezeki, kemudian mengambil yang halal dan juga meninggalkan yang haram. Itulah sebenarnya dalam kehidupan kita yang kita inginkan, karena setiap rezeki dari Allah itu juga harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita bisa istiqamah di dalam kita mencari maisha, tetap berprinsip bagaimana maisha itu bisa kita lalui dengan sikap tetap memohon kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdiru lahu. Allah akan berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan juga Allah akan batasin itu. Semoga Allah melapangkan hati kita dan menjaga kesehatan kita untuk tetap bisa istiqamah iman di atas kebenaran dan amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.